Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa oleh kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu kami semua boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati keberadaan-Mu, dan kami boleh merasakan di dalam hati kami dan di pikiran kami, bahkan di sekeliling kami. Terima kasih Roh Kudus yang membuat tanah hati kami subur, sehingga setiap kebenaran firman yang hendak kami dengar betul-betul menjadi satu benih yang indah, benih yang betul-betul memerdekakan kami. Buat kami mengerti Roh Kudus, apa yang menjadi isi hati Bapa, dan melalui pengurapan-Mu kami dimampukan untuk menangkap segala sesuatunya dengan clear, dengan jelas, dengan mudah, bahkan dengan gampang. Thank you Roh Kudus, biarlah waktu-waktu ini pengurapan-Mu betul-betul menguasai kami, sehingga fokus kami hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami siap diajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi berjumpa di webinar RTM bulan Agustus. Siapa yang merasakan waktu itu begitu cepat selain saya? Ya, artinya Bapak Ibu Saudara menikmati waktu-waktu yang Anda jalani bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas satu tema, yaitu berjudul mengalami Tuhan. Ya, karena kita tahu kekristenan itu bukan sekedar agamawi. Kekristenan itu juga bukan sekedar kegiatan rohani. Dan kekristenan itu bukan sekedar ya kita berdoa, kita beribadah, tapi kekristenan itu bicara tentang berjalan mengikuti jalan Tuhan. Amin. Saya mulai dari sini, Bapak Ibu Saudara. Bicara tentang mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan juga merupakan proses belajar seumur hidup untuk mengenal Tuhan, menjadi intim, dan mengalami sukacita di dalam Dia sepanjang hidup kita. Proses ini melibatkan pemahaman bahwa Dia adalah pribadi yang setia, murah hati, kudus, adil, tidak berubah, maha kuasa, dan berdaulat atas segala hal. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa bilang Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu hidup. Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu dalam hidup kita. Kita bisa perkatakan itu, kita bisa ngomong seperti itu karena apa? Betul-betul karena kita mengalami Tuhan. Amin. Betul, teorinya demikian, Saudara. Tapi kita akan jauh mengalami satu pengalaman yang berbeda ketika benar-benar Bapak Ibu Saudara habis mengalami sesuatu dan Tuhan hadir di sana. Tuhan benar-benar bawa Bapak Ibu Saudara untuk melihat kekuasaan Dia. Nah, saya percaya saat disitulah kita betul-betul memuliakan dari dalam. Nah, itulah yang menjadi sasaran kita belajar kebenaran firman pada hari ini. Saya mulai dari sini, Bapak Ibu. The best theory is inspired by practice. Atau dengan bahasa Indonesianya begini, teori terbaik itu adalah terinspirasi dari praktek. Ya. Jadi kita akan dorong Bapak Ibu Saudara, dan tentu juga saya, ketika kita bicara tentang keimanan, ketika kita bicara tentang kekristenan, kita tidak hanya bicara soal masalah teori. Bahkan menurut quote di sini, kita bisa tahu bahwa teori yang terbaik itu adalah terinspirasi dari praktek. Nah, contohnya apa? Seperti Alkitab yang kita baca, seperti Alkitab yang kita pelajari. Semua teori yang tertuliskan di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara dan saya, itu hasil praktek, hasil kehidupan, di mana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dari awal, pertengahan, bahkan nanti hingga akhir dunia ini, bahkan di dalam kekekalan, di waktu yang akan datang, saudara. Dan apa yang dituliskan oleh Tuhan, apa yang diilhamkan Roh Kudus di dalam Alkitab, itu betul-betul real life, atau betul-betul nyata. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya, yuk sama-sama belajar, kita mau hidupi, kita mau praktekin. Karena kalau kita terus belajar,
Misalkan Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti buku Pemuridan 1 sampai 13 atau mungkin nggak harus sampai 13 dulu. Hari ini kalau Bapak Ibu Saudara sudah belajar sampai buku 5 gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak lakukan itu, tidak praktekkan itu, yang ada menjadi sebuah teori. Dan tragisnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita kebanyakan pengetahuan, kebanyakan teori, mohon maaf saya mau bilang, apa bedanya dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat? Yang ketika melihat sesuatu nampaknya luaran, nggak sesuai dengan apa yang kita tahu, kita mudah untuk memberikan judgment. Oleh sebab itu, yuk kita mau sama-sama praktek. Nah, kekristenan bukan sebatas pengetahuan dan rutinitas. Kekristenan adalah perjalanan berjalan bersama Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin? Gimana caranya? Ini justru yang akan menjadi intisari mengikut Tuhan. Bahwa kebenaran firman, bahwa sesuatu yang kita terima waktu Bapak Ibu Saudara ibadah hari Minggu atau hari ini Anda mengikuti webinar atau Anda baca firman, Anda mengikuti renungan dan lain sebagainya, persekutuan, itu tidak hanya untuk menyenangkan kita duduk manis mendengar kebenaran firman untuk membuat jiwa kita tenang. Kebenaran firman itu tidak cukup hanya menjadi satu afirmasi buat jiwa kita yang mungkin mudah galau, yang mungkin nggak tenang, jiwa kita yang mungkin mengalami perubahan secara tiba-tiba atau mood swing dan lain sebagainya. Ketika kita dapat pergumulan, kita dapat firman, kita baca firman, terus wah ini firman cocok banget. Iya, nggak salah. Tapi apakah selamanya kebenaran firman itu hanya menghibur saat-saat kita lagi susah? Kebenaran firman itu juga bisa bicara, bahkan menembus jiwa kita, memisahkan roh dan jiwa kita. Yang mana ketika kita mendengar firman, kadang-kadang itu nggak nyaman. Amin. Tujuannya apa? Supaya kita betul-betul menghidupi kebenaran itu dan mengalami Tuhan. Nah, untuk lebih banyak saya bicara tentang mengalami Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian. Ada yang tahu gambar ini? Ya, ini di mana bangsa Israel dibuatkan patung anak lembu emas. Gara-gara apa? Bangsa Israel ditinggal Musa. Musa ketika menghadap Tuhan untuk mendownload, untuk menerima hukum Allah. Karena saking lamanya bangsa Israel menantikan Musa, akhirnya bangsa Israel ini komplain, saudara. Dia protes sama Harun. Harun itu siapa? Harun itu kakaknya. Harun itu menjadi kepanjangan tangan Musa untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Musa. Karena pada saat Tuhan memilih Musa untuk menjadi seseorang yang dipakai Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, kita tahu Musa bilang sama Tuhan bahwa, Tuhan, aku ini siapa? Aku ini orang yang petah lidah, aku nggak bisa ngomong. Lalu Tuhan bilang, itu kakakmu. Aku akan pakai dia akan menjadi penyambung lidahmu. Nah, kita tahu posisi Harun, saudara, berarti dia adalah tangan kanan siapa? Musa. Boleh dibilang begitu ya. Keberadaan Musa itu di mana ketika bangsa Israel mengalami mujizat. Waktu Laut Merah terbelah, tongkat berubah menjadi ular dan lain sebagainya. Di mana keberadaan Harun? Sudah pasti di samping Musa. Setuju dengan saya? Karena Alkitab mencatat demikian. Baik, kita baca ayat ini dulu di dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai 5. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, saya mau ajak Anda untuk baca bersama-sama dengan saya. Hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, perhatikan ini saudara,
Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah kepada mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Saya baca ini geleng-geleng, saudara. Di mana? Saya terkagetnya begini. Balik lagi seperti tadi saya katakan di awal. Siapa itu Harun? Harun adalah kepanjangan tangan siapa? Musa. Di mana keberadaan Harun pada saat itu? Saat bangsa Israel berjalan melewati tengah-tengah Laut Merah. Tentu Harun ada di situ. Saat Tuhan bekerja mendatangkan mujizat atas bangsa Israel, di mana Harun? Harun ada di sana. Yang menjadi pertanyaan besar adalah begini, saudara. Kalau Harun ada di sebelah Musa, terus kenapa kok Harun melihat Allah itu seperti anak lembu? Bisa menangkap arah pembicaraan saya, Bapak Ibu sekalian? Ya. Artinya apa? Sosok Harun yang sudah melihat mujizat sekalipun, ternyata kabar buruknya apa? Belum tentu mengenal Tuhan secara pribadi. Itu yang mau saya sampaikan, saudara. Ya, artinya apa? Nih, berada di dekat mujizat tidak menjamin kita mengenal pribadi Tuhan. Halo? Ini menjadi teguran buat kita semua, saudara. Jangankan mujizat gitu, apalagi kalau kita terus protes sama Tuhan. Tuhan mana? Katanya engkau berjanji. Tuhan mana? Katanya engkau menghidupi kami. Tuhan mana? Katanya engkau menolong hidup kami dengan tepat pada waktunya. Apalagi orang yang protes seperti itu, saudara. Orang yang berada di dekat mujizatnya kadang masih mempertanyakan, Tuhan kok ada nggak sih? Tuhan kok bener nggak sih? Ini betul nggak sih jalan Tuhan? Tuhan kok biarkan aku sendiri nggak sih? Dan seterusnya, saudara. Persis apa yang terjadi sama Harun tadi. Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian, firman ini benar-benar menerobos kenyamanan kita, menerobos rasa ketidakpercayaan kita, supaya mulai hari ini betul-betul kita boleh flashback sedikit, kita boleh merefleksikan diri tentang keimanan kita. Sebetulnya, sesungguhnya kita itu sudah mengenal Tuhan secara pribadi atau belum sih? Karena kalau belum, ini waktunya. Kita mau belajar, kita mau mengenal Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita akan pelajari. Nah, ternyata bukan itu saja, saudara. Kalau kita memperhatikan di dalam kisah ini, Yohanes pasal yang ke-6, ayat 60 sampai dengan 61, ditambah dengan ayat 66. Mungkin ke Bapak Ibu Saudara, kalau mau mengikuti kisah ini secara utuh, saya dorong Bapak Ibu Saudara untuk membaca satu pasal ini ya. Nah, tapi saya potong di sini. Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 61 tambah 66. Oke. Firman Tuhan berkata begini. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?" Ayat 66 berkata apa? Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara, kisah ini mirip. Murid-murid ini ikut Tuhan kan kemana-mana, satu kota pindah ke kota lain. Tuhan Yesus khotbah, ya. Murid-murid ngikut, mendengarkan.
mengikutinya. Bahkan murid-murid yang mengikuti Tuhan Yesus ini, dia melihat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Salah satunya apa? Dia betul-betul merasakan kelipatan berkat dan 5 roti 2 ikan. Dia melihat, dia merasakan, dia mengecap. Tapi setelah perkataan Tuhan Yesus, kok rasanya aneh ya? Masa orang disuruh makan daging manusia, minum darah manusia? Masalahnya bukan itu, saudara. Masalahnya apa? Berarti murid-murid yang undur diri ini nggak percaya. Saudara, soal percaya sama Tuhan itu bukan bicara pengakuan saja. Kamu percaya Tuhan Yesus? Oh, saya percaya. Tidak hanya itu. Percaya Tuhan Yesus itu betul-betul menaruh semua apa yang kita khawatirkan, apa yang kita ragukan, apa yang kita cemaskan. Itu benar-benar taruh di dalam Tuhan. Saya berharap pesan ini nyampe ke Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Itu real life-nya kita, betul tidak? Ini kehidupan yang kita hidupi sehari-hari. Mungkin hari ini Anda sedang bergumul dalam keuangan. Mungkin hari ini Anda sedang bergumul dalam kesehatan. Mungkin hari ini Anda bergumul tentang masa depan Anda. Anda bergumul dalam pasangan hidup mungkin dan lain sebagainya. Adakah hati kita betul-betul absolutely percaya sama Tuhan? Adakah iman kita betul-betul benar-benar taruh itu di dalam Tuhan? Coba kita akui. Bapak, Ibu, Saudara boleh merefleksikan. Iya ya, saya ngakunya mah percaya. Tapi kok ketika di dompet isinya, ya tinggal segitu, mulai gemeteran. Halo? Kita perlu pertanyakan itu. Percaya sama Tuhan tuh, ya sudah. Kadang kita nggak bisa menyangkali keraguan kita. Kadang kita tidak bisa menyangkali kekhawatiran, ketakutan kita, betul? Tapi pada saat kita mengalami itu semua, Bapak Ibu Saudara, adakah keputusan Bapak Ibu Saudara untuk taruh rasa takut itu kepada Tuhan? Tuhan, aku takut. Tapi aku mau berjalan dengan Engkau, Tuhan. Amin. Saat Anda khawatir, adakah keputusan Bapak Ibu Saudara untuk menaruh khawatir itu di dalam Tuhan? Bukan berarti kita berubah menjadi orang yang pasif. Ini bicara soal masalah keputusan saat kita berada di dalam kekacauan. Apa yang kita hadapi hari itu, apa yang kita takuti, apa yang kita bayangkan, saat itulah keputusan kita untuk Tuhan. Aku sebetulnya tidak yakin dengan diriku, Tuhan. Betul. Makanya apa? Kita mesti serahkan sama Tuhan. Diserahkan itu bukan berarti menyerah. Diserahkan itu bukan berarti terus kita jadi pasif, bukan. Kita tetap aktif denger-dengeran, kita tetap aktif melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita terdekatnya apa. Tetap lakukan itu, tapi taruh rasa percaya itu sama Tuhan. Karena kalau enggak, Bapak Ibu Saudara, pengenalan akan Tuhan, mengalami Tuhan, itu nggak akan terjadi. Nah, kisah ini berbeda dengan murid-murid Tuhan Yesus dan Harun tadi. Bapak Ibu Saudara pasti tahu kisahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, di dalam Daniel 3 ayat 16-18 dibilang gini. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Nah, seterusnya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda baca kisah ini, saya hanya mereview sedikit ya. Saat ini di mana Nebukadnezar mendirikan patung, semua rakyatnya dipaksa, diwajibkan untuk
menyembah patung itu. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, mentalitas Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya Daniel dan dua temannya ini berbeda. Dia betul-betul lawan arus. Bayangkan saudara kalau Anda berada di tengah satu kota, terus pemimpin kota itu bilang punya aturan harus begini. Apa yang terjadi? Kita kayak kebo dicocok hidungnya, betul nggak? Ya udah. Tapi saudara, Alkitab menuliskan sikap Daniel dan teman-temannya itu benar-benar lawan arusnya. Resikonya apa? Nyawa. Kalau kamu nggak mau sembah, akhirnya apa? Dimasukkan ke dalam dapur perapian. Nah, dari sinilah saya mau bagi buat Bapak Ibu Saudara mengalami Tuhan dan pengenalan akan Tuhan secara pribadi itu tidak sekonyong-konyongnya ada timbul gitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena yang terlihat kisahnya Daniel dengan teman-temannya ini sudah dilihat dari awal bagaimana bangsa Israel ketika mulai dijajah sama Babel, dia tetap berdoa, dia tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, walaupun dalam keadaan perang, walaupun dalam keadaan dijajah. Bahkan di saat itu Daniel dan teman-temannya diberi tugas sama istana. Coba. Ini kan Daniel posisinya betul-betul ada di ring istana, betul tidak? Tapi dia berani melawan arus. Karena apa? Pasti punya satu alasan yang kuat. Alasan yang kuatnya apa? Dia yakin betul. Siapa Allah yang dia sembah. Dia sadar betul siapa Tuhan atas Daniel. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, keimanan seperti Daniel dan kawan-kawannya itu tidak lahir gitu aja. Dia bangun. Nah, dari sinilah kita akan belajar 3 hal ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita akan belajar tentang konsisten. Katakan sama-sama, konsisten. Memang kedengarannya, ya gini lagi. Jalan satu-satunya ini. Ya. Nah, yang kedua nanti kita akan bicara, pergumulanmu adalah ladang mujizat. Dan yang ketiga adalah mengucap syukur. Oke. Dari yang pertama, saudara, konsisten. Hidupi kebenaran secara konsisten. Nggak bisa dinego. Bisa nggak di bypass? Bisa nggak simple, disederhanakan? Dia bilang nggak bisa. Ini wajib. Ya. Nah, di Daniel 1 ayat 11 sampai 13, kalau Bapak Ibu Saudara terlalu kecil hurufnya, saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara silakan baca di Alkitabnya masing-masing atau mendengarkan suara saya boleh. Daniel 1 ayat 11 sampai 13. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel. Hanaya, Misael, dan Asaria. Nah, ini nama aslinya sudah. Daniel, Hanaya, dan Misael serta Asaria. Tadi tiga nama Sadrak, Mesak, Abednego itulah nama yang diberi dari Babel. Gitu ya. Saya akan lanjutkan. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Jadi ini challenge, ini tantangan. Karena hidup di dalam istana raja tentu segala sesuatunya diatur. Tujuannya apa? Supaya tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab. Jadi betul-betul sampai makanan itu disediakan, ya, dibuat betul-betul penuh dengan nutrisi, gizi, dan lain sebagainya, saudara. Nah, tapi sayangnya makanan yang dihidangkan oleh istana Nebukadnezar ini, Babel ini, saudara, gak cocok buat orang-orang pengikut Kristus seperti Daniel dan kawan-kawannya. Sampai akhirnya apa?
Daniel bilang sama penjaganya, gini deh, biar kamu aman nyawamu, biar nyawamu selamat. Oke, lihat ya, selama 10 hari aku nggak bakal makan makanan yang dipersiapkan istana. Biarkan kami tetap dengan standar kehidupan yang kami sudah miliki. Perhatikan di sini, saudara. Disinilah konsistensi siapa? Daniel dan kawan-kawannya benar-benar memegang kebenaran. Dia percaya betul, dia pegang teguh kebenaran firman, dia nggak goyah sedikit pun, dia nggak gampang kena trigger atau pemicu-pemicu lainnya, saudara. Dia betul-betul pegang kebenaran firman. Dan akhirnya apa? Betul, setelah dilihat, iya ya, perawakannya tetap gagah, tetap kuat. Karena kalau lemes, ya yang dibunuh bukan Daniel, tapi siapa? Pegawai istana tersebut. Nah, dari sini saudara, kita mau belajar yuk. Adakah hari-hari ini saudara, yang menghidupi kebenaran firman secara konsisten? Bukan hanya baca firman, bukan hanya rajin berdoa. Pertanyaannya satu, ketika masalah hidup yang ada di depan mata kita, adakah kita menjadi pelaku firman? Halo? Adakah Bapak Ibu Saudara selama mengikuti pemuridan buku 1 sampai 13, adakah Bapak Ibu Saudara pakai kebenaran itu untuk pergumulan hidup Anda? Sekali lagi, kekristenan bukan teori. Kekristenan bukan hanya enak didongengin Pak Anton, Pak Gideon, saya atau siapapun pengajar di RTM. No. Kalau kebenaran firman itu tidak mendarah daging dalam hidup kita, kita tidak menjadi pelaku firman. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Sia-sia. Malam-malam Anda mengikuti Zoom. Malam-malam Anda dengar YouTube. Malam-malam atau pagi-pagi buta Anda ikut doa segala macam untuk betul-betul datang kepada Tuhan. Tapi kalau firman tidak secara konsisten kita hidupi, kita praktekkan dari hal yang terkecil sedikit pun. Saya mau bilang sia-sia. Karena firman Tuhan juga mencatat. Kalau kita setia dalam perkara kecil, maka kita juga akan setia dalam perkara yang besar. Amin. Kalau kita tidak melakukan kebenaran firman dari hal yang terkecil, mustahil kita melakukan pekerjaan perkara-perkara besar. Halo? Kalau kita tidak memberi diri, hal yang terkecil, yuk praktek yuk. Nanti ketika ada pergumulan besar, kita benar-benar lutut sama Tuhan, kita minta didoain dan lain sebagainya. Itu masalah. Kita datang sama Tuhan itu bukan karena kita lagi ada masalah. Datang sama Tuhan itu adalah lifestyle, gaya hidup, Bapak Ibu Saudara. Itu sebuah kebutuhan yang hakiki, itu kebutuhan yang betul-betul gak bisa dinego. Sama seperti kita saat teduh, doa, baca firman. Saya mau bilang, selama Anda melihat aktivitas itu sebagai satu tambahan, saya jamin Anda akan gagal melakukan saat teduh, berdoa, baca firman. Cara pandangnya gimana? Contoh gini. Bapak Ibu Saudara butuh makan nggak setiap hari? Butuh ya? Ataukah gini, Bapak Ibu Saudara butuh mandi nggak? Tapi jangan bandingkan Anda hidup di negara barat ya. Kalau ada musim dingin segala macam mungkin nggak mandi juga bisa bertahan. Beda dengan di Indonesia, ya kan? Nah, tapi gini saudara, setiap hari kalau Anda nggak mandi rasanya kayak apa? Kalau setiap hari Anda nggak gosok gigi, oh saya mah nyaman-nyaman aja Pak, nggak gosok gigi sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu juga nyaman. Iya, Andanya nyaman, orang di sebelahnya nggak nyaman. Nah, maksud saya saudara, sama. Coba lihat kegiatan kita sehari-hari, keintiman kita bersama dengan Tuhan. Jangan lihat itu sebagai beban, jangan lihat itu sebagai aktivitas yang harus diusahakan. Loh, bukankah itu harus? Iya harus, tapi cara pandangnya gini, jadikan hubungan pribadi dengan Tuhan itu sebagai satu kebutuhan yang mendasar.
Itu bagian hidup Anda. Itu cara hidup Anda. Amin. Karena kalau Anda percaya deh, tinggal nunggu waktu. Kita mau tahan berapa lama. Oke? Nah, kalau kita mulai setia dalam perkara kecil seperti ini, Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap perjalanan hidup yang Anda lewati dalam satu hari, misalkan, tadi, wah ada masalah dengan anaknya, ada masalah dengan orang tuanya, mertuanya, mantunya, atau siapapun lah gitu ya. Anda akan ingat kebenaran firman dan Anda akan mengambil keputusan untuk apa? Konsisten pegang kebenaran firman. Saya percaya. Saya jamin. Jadi, supaya kita lebih konsisten, apa yang harus kita lakukan? Mulailah dalam perkara yang kecil. Anda pegang firman Tuhan. Amin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pergumulanmu adalah ladang mujizat. Sama seperti yang dialami oleh Daniel tadi, saudara. Nah, saya akan bacakan di Daniel 3, 22, 23, dan 26. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Bayangkan ini kondisi yang, chaos sekali ya. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Wow. Coba saudara perhatikan, kondisi mereka bertiga ini genting banget gak sih? Ketika dia terobos, dia lawan arus, konsekuensinya apa? Ya, nyawa taruhannya. Dan ketika itu menjadi konsekuensi, lihat mentalnya tiga orang ini, saudara. Dia tidak peduli. Ya udah, kalau memang nasibku seperti ini demi memegang kebenaran, demi mempertahankan atau konsisten sama kebenaran, apapun konsekuensinya, ya udah. Kalau harus dihadapi, hadapi. Kalau harus dilewati, ya udah lewati. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian tidak kurang-kurang tuh pengalaman seperti ini dalam kehidupan sehari-harinya, betul nggak? Ketika Anda punya masalah, ketika Anda mau melakukan kebenaran firman, mulai kepikir kan, duh kalau nanti aku biarkan ini, kalau aku nggak ngide, kalau aku nggak usaha dengan caraku, waduh, nanti aku bakal dikatain sama orang. Waduh, bakal aku nanti dia akan maki-maki, dikata-katain orang atau apapun lah yang harus kita hadapi, saudara. Tapi ya udah, itu nggak seberapa dibandingkan siapa? Nih, mereka bertiga. Dia bukan cuma dikatain, saudara. Nyawa dipanggang. Tapi yang terjadi apa? Kuasa Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat kebenaran di sini. Saat ada masalah, saat ada pergumulan, jadikan itu sebagai ladang mujizat Tuhan. Kita mau berurusan dengan Tuhan. Walaupun konsekuensinya itu tadi, saudara. Ketika Anda memilih kebenaran, ya udah. Yang penting aku pegang firman-Mu, Tuhan. Kalau harus aku menanggung konsekuensi, akhirnya aku juga belum sembuh, akhirnya aku harus dioperasi, atau bahkan kalau Anda dikejar-kejar sama debt collector, Anda dikejar-kejar sama orang, dituntut pertanggungjawaban, ya udah. Kalau konsekuensinya harus seperti itu, lewati. Karena disitulah mujizat Tuhan terjadi. Disitulah pengalaman dengan Tuhan itu betul-betul kita akan nikmati. Saya mendengar beberapa Bapak Ibu Saudara menghela nafas yang cukup panjang. Ya. Kenapa? Ya, Anda membayangkan, ya, kalau aku pegang firman nanti gimana nih Tuhan? Ya enggak apa-apa. Tapi disitulah saudara, kita mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan kata orang, bukan apa yang Anda baca. Tapi betul-betul apa yang Anda lewati. Amin? Nah, yang ketiga, mengucap syukur. Ini mungkin sesuatu hal yang, ya itu mas setiap hari Pak, betul. Tapi izinkan saya menambahkan beberapa poin saudara.
Mengucap syukur dari pencapaian terkecil. Kadang gini ya, kita masih mempertanyakan Tuhan, Tuhan tuh hadir nggak sih? Tuhan tuh ada nggak sih dalam pergumulan saya? Tuhan tuh bela saya nggak sih? Loh, tapi coba saudara, kita flashback ke belakang. Apakah hari-hari ini ada rasa syukur kita sama Tuhan? Anda mensyukuri setiap harinya, Tuhan terima kasih untuk nafas hidupmu pada pagi hari ini Tuhan. Oh terima kasih Tuhan hari ini nggak ngerasa sakit apapun. Itu kan bukankah sesuatu hal yang kita syukuri, betul nggak? Kadang gini, kita menantikan sesuatu hal yang besar, sesuatu hal yang heboh, baru apa? Wih dahsyat banget Tuhan. Saya mau bilang, kalau kita nggak mulai dari yang kecil, kita akan susah melihat campur tangan Tuhan. Kenapa? Karena kita fokus sama yang besar, padahal yang kecil itu sudah di dekat kita. Sesuatu yang besar gitu kita masih nanti-nantikan. Oke? Kita lupa, saudara. Perbuatan tangan Tuhan itu sudah terjadi setiap hari dalam hidup kita. Jadi di sini saya mau dorong Bapak Ibu Saudara untuk mulai cari hal-hal yang sederhana, cari hal-hal yang simple dalam hidup Anda hari ini. Anda mengucap syukur. Itu cara, bahkan satu-satunya, untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya benar-benar melihat Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Karena masalahnya klasik kan. Kalau kita punya masalah gede, kita punya pergumulan, kita mulai protes sama Tuhan. Tuhan kok ada nggak sih? Tuhan kok ninggalin aku nggak sih? Tuhan, aku jalan sendiri atau bersama dengan Kau, Tuhan? Saudara, kalau kita melatih dari hal yang terkecil, saya percaya Bapak Ibu Saudara akan merasakan penyertaannya. Amin. Nah, di dalam Mazmur 9 ayat 2 sampai 3 dibilang gini. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Saudara, kalau kita lihat tulisan Daud ini satu contoh yang saya bilang sempurna. Kenapa? Dalam setiap perkara yang dihadapi, saat dia lagi susah, saat dia lagi menderita, saat dia lagi punya masalah, saat dia bersuka cita dalam kemenangan, dia selalu mengucap syukur. Daud adalah satu-satunya pribadi di masa perjanjian lama yang benar-benar mengalami pengenalan Tuhan yang benar-benar dalam, saudara. Caranya apa? Coba perhatikan. Dia pernah protes nggak sama Tuhan dari kecil? Di Alkitab sih nggak ada. Dia berteriak minta tolong sama Tuhan, ada. Tapi dia apakah dalam firman yang dia tulis, ada enggak rasa ketidakpercayaan Tuhan? Nggak ada. Walaupun saat dia jatuh sekalipun, doa dia satu. Tuhan, jangan kau ambil rohmu yang kudus daripada aku. Wow. Itu yang dilakukan oleh siapa? Daud, karena dia menikmati hubungan pribadi sama dia. Zaman dia menjadi siapa? Pengembala kambing domba. Saat dia dibawa naik sama Tuhan, dia tidak lupa mengucap syukur. Saat dia jatuh, dia tetap ingat Tuhan. Saudara. Halo? Ini tes, ini ujian buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Saat masalah ada, saat kantong jadi kering, saat uang di tabungan menipis, masalah nggak kunjung ada jawaban, sakit kita belum sembuh-sembuh, adakah ucapan syukur kita? Kalau nyatanya kita masih protes dan teriak, Tuhan mana janjimu Tuhan, mana pertolonganmu Tuhan, mana pembelaanmu Tuhan. Artinya apa? Kita belum kenal dia. Mohon maaf kalau saya bilang begitu. Kalau saudara dan saya kenal sama Tuhan, Anda tetap bilang, Tuhan kalau memang jalan ini harus aku lewati Tuhan bersama Engkau, aku akan lewati Tuhan. Amin saudara. Nah, saya tampilkan satu foto ini. Ini satu kisah terjadi beberapa minggu lalu, Bapak Ibu sekalian. Ceritanya, saya bersama dengan tim anak-anak muda di Josgen, setiap sebulan sekali itu ada coaching, ada pelatihan. Ya, kami dibekali Pak Yosi, Bu Iren. Jadi sekali berangkat itu
Minimal 21 orang. Anda bisa bayangkan. 19 sampai 20, 21. Yang terakhir tuh kalau nggak salah 23, 24. Nah, singkat cerita, saudara, ada satu kendaraan di tim kami tidak bisa dipakai. Akhirnya saya memutuskan untuk pinjam kendaraan mertua saya buat tambahan. Nah, yang saya mau ceritakan adalah ini. Waktu kami kendarai mobil ini, saya kendarai ya, Jumat malam sekitar jam 10 malam, karena habis acara worship night, kami berangkat ke Bandung bersama dengan tim yang lain. Kurang lebih sampai Bandung jam setengah satu, tengah malam, ya, atau jam 1, saya lupa. Ini kendaraan baik-baik saja, sehat-sehat aja, bahkan mohon maaf, saya bisa kendari di atas 100, tapi nggak sampai 140 Bapak Ibu. Nah, singkat cerita gini, bayangin ya, dalam berkendara di tengah malam, oke, nggak ada masalah. Tiba-tiba besokannya pagi, saya dengan Pak Doni sama Bu Silvi berencana untuk survei satu tempat untuk retret kita tahun ini di Bandung. Jam setengah 10 kalau saya tidak, jam 10 atau setengah 11 kalau tidak salah, kami berangkat dari Cipaku menuju ke arah Lembang lah, singkat ceritanya gitu. Nah, waktu sampai satu jalan, lupa saya namanya jalan apa, tapi dalam perjalanan itu Bapak Ibu Saudara, waktu menanjak setelah lampu merah, kendaraan yang saya tumpangi mati total. Dan ini mobil Eropa, jadi berat ya, dan jalan yang kami lewati itu sempit. Maksudnya jalan raya iya, tapi nggak seperti di Jakarta yang ada beberapa ruas gitu ya. Hanya 2, itu pun agak mepet gitu ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, itu lampu merah udah antrinya panjang. Terus kendaraan yang saya tumpangi macet di tengah jalan, di tengah-tengah. Panik nggak? Panik lah. Nah, disitulah untung dibantu sama Pak Doni, untung badannya Pak Doni lumayan kuat ya, cukup bantu. Itu pun tidak sampai membuat kendaraan ini minggir di pinggir jalan. Kira saya telepon teman-teman, tolong bantu mobil kita mogok di sini segala macam. Nah, puji Tuhan udah bisa dipinggirin dan waktu itu sempat mobil ini bisa dinyalakan, tapi hanya beberapa menit dan akhirnya mati. Dan nah, ini pertama yang saya perlu syukuri. Pertama, mobil itu bisa dipindahkan di parkiran ruko. Di situ saya agak panik, aduh gimana nih. Saya ikuti kata hati aja, belok ke kiri, udah belok ke kiri, masuk ke sana, masuk. Dan puji Tuhan, saya bisa parkir di ruko ini, saudara. Lalu saya coba cari-cari di situ bengkel segala macam, karena hari Sabtu susah juga. Dan ini mobil Eropa juga, jadi nggak semua montir itu bisa mengerjakan. Nah, singkat cerita, kami dapat montir dan setelah dicek segala macam, pakai komputer lain sebagainya, nggak bisa, akhirnya sampai digendong seperti ini. Nah, yang kedua yang saya syukuri, selain mobil ini bisa saya pindahkan adalah apa Bapak Ibu? Malam hari waktu kami berangkat dari Jakarta, kami selamat. Bisa bayangkan? Kalau ini trouble-nya tengah malam. Dengan jalan tol Purbalenyi, ya, yang naik turun, bayangkan kalau itu mati waktu turunan. Nasib kami seperti apa? Jadi di tengah satu masalah yang kita hadapi, saudara, saya percaya ada campur tangan Tuhan yang betul-betul hidup. Nah, untuk melihat Tuhan hadir di situ, Bapak Ibu perlu rasa syukur. Jangan protes. Boleh nggak di sini saya melihat POV ini? Tuhan, ada-ada aja sih. Ini padahal niatnya bantu loh Tuhan. Kenapa kok sampai mogok segala macam? Bisa nggak saya protes sama Tuhan begitu? Bisa. Tapi Roh Kudus ajarkan. Nih, tadi malam kalau kamu mati di tengah jalan gimana? Iya. Siapa yang akan nolong? Betul juga, itu tengah malam. Jam 12, setengah 1 pagi gitu. Udah begitu dalam keadaan yang di tol dengan jalannya agak sepi, dalam keadaan kamu lagi ngebut, kencang maksudnya bukan ngebut. Dalam keadaan yang speednya tinggi, kau tiba-tiba mati gimana coba? Iya juga ya. Waduh, di situ saya bersyukur
Saya damai, saya nggak protes, saya tidak salahkan sini-sini, saya tidak menyalahkan ke belakang, harusnya ngapain, saya harus minjem, harusnya nggak usah segala macam. Tapi tetap selalu ada yang disyukuri. Nah, ke poinnya Bapak Ibu Saudara, di tengah satu kekacauan masalah hidup kita, pasti ada satu hal yang kita juga bisa syukuri sama Tuhan. Amin. Belajar ya, ucap syukur. Nah, jadi ada 3 tadi ya. Pertama, kita konsisten. Yang kedua, pergumulan kita jadikan sebagai ladang untuk mujizat Tuhan. Dan yang ketiga adalah apa? Mengucap syukur. Saya akan tutup dengan ayat ini, Bapak Ibu sekalian. Matius 5 ayat 14-16, versi terjemahan sederhana Indonesia. Dibilang gini, kamu ibarat terang di dalam dunia yang gelap ini. Bila baik cara hidupmu, saya akan ulang. Kamu ibarat terang di dalam dunia yang gelap ini, bila baik cara hidupmu. Seperti kota yang terletak di atas bukit selalu terlihat dari jauh. Demikianlah seharusnya cara hidupmu menjadi teladan baik yang terlihat bagi semua orang. 15. Begitu juga, tidak ada orang yang menyalakan pelita atau menutupnya dengan tempayan. Pelita selalu ditaruh di tempat yang tinggi supaya sinarnya menerangi semua orang di dalam rumah. Ayat 16. Demikianlah hendaknya sinarmu menerangi orang lain. Perhatikan di sini, Saudara. Artinya, lakukanlah perbuatan yang baik setiap saat, sehingga waktu orang lain melihat teladanmu, mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, mengalami Tuhan itu menjadi berkat, bukan hanya buat kita. Mengalami Tuhan yang kita alami itu bisa menjadi berkat buat banyak orang. Itu tujuannya. Jadi gimana supaya kita menjadi berkat buat banyak orang? Jadi terang. Itu identitas yang Tuhan sudah kasih. Lakukan secara konsisten kebenaran firman. Jadikan setiap pergumulan hidup kita buat ladang mujizat Tuhan. Dan hidupi rasa syukur kita setiap saat. Itu yang bisa saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami ucap syukur. Ajar kami terus Tuhan untuk betul-betul menghidupi Engkau dalam kehidupan kami. Dalam setiap perkara Tuhan kami mau belajar mengandalkan Engkau. Dalam hal yang terkecil Tuhan kami mau betul-betul menjadi pelaku firman. Dan Roh Kudus yang tolong kami. Karena tanpa kasih karunia Tuhan kami Yesus Kristus, kami tidak dapat kuat, kami tidak dapat melewati setiap musim hidup kami, badai hidup kami bahkan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu ini memberkati kami. Sehingga kami juga boleh menjadi terang, menjadi garam buat orang-orang sekeliling kami. Karena kami mengalami Engkau Tuhan, kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau yang terlihat dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa dan dipermuliakanlah nama-Mu dalam setiap kehidupan kami. Buat pendengar semuanya, baik secara Zoom maupun di YouTube, biarlah berkat ini boleh diterima oleh anak-anak-Mu Bapa dimanapun mereka berada. Kasih karunia-Mu Tuhan Yesus membagari hidup mereka dan persekutuan dengan Roh Kudus boleh kami nikmati setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.